Oke, sebelum kita membuat struktur jaringan manajemen rumah sakit, alangkah baiknya kita membuat pola atau desain ruangan terlebih dahulu. Oke, baik, jadi seperti inilah kurang lebih konsep atau ruangan struktur jaringan manajemen rumah sakit. Setelah itu kita menambahkan switch pada setiap ruangan dan jangan lupa tambahkan PC pada setiap ruangan. Dan tambahkan router untuk menyambungkan switch yang ada pada semua ruangan. Oke, jadi agar kita lebih mudah mengkonfigurasi IP address-nya, jangan lupa memberi nama setiap ruangan dan mengganti nama pada setiap PC di ruangan tersebut. Oh ya, lupa, kita belum membuat ruangan untuk servernya. Langkah selanjutnya kita bisa menghubungkan semua PC ke switch dengan menggunakan kabel strike. Jadi dikarenakan switch hanya mempunyai 4 port, jadi kita bisa menambah 1 port lagi dengan cara kita membuka switchnya dan kita bisa menambahkan port secara manual. Jangan lupa matikan switch terlebih dahulu untuk menambahkan portnya.
Selanjutnya untuk menghubungkan ketiga router tersebut, kita bisa menggunakan kabel serial DTE. Seterusnya kita bisa menghubungkan setiap switch pada ruangan ke router. Jadi di sini dikarenakan port pada router tersebut terbatas, maka kita bisa menambahkan port terlebih dahulu pada semua router. Setelah kita menyambungkan kabel strike, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi atau menghubungkan antara yang pertama antara PC to PC. Yang pertama kita harus melakukan konfigurasi IP address. Yang pertama kita akan ke poliklinik bedah. Kita klik pada PC bedah 1. Setelah itu pilih desktop, IP configuration. Nah, untuk IP addressnya ini kita melakukan pengisian 192.168. Nah, untuk angka ketiganya ini bebas. Di sini saya menggunakan angka 11 dan untuk belakangnya dimulai dari 2. Jadi untuk selanjutnya 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Lakukan enter. Untuk subnet masknya tetap seperti ini. Untuk gateway-nya kita samain sama IP address, namun untuk angka yang paling terakhir diganti angka 1. 168 11 1. Nah, seperti ini. Kita lakukan juga ke PC yang berikutnya, bedah 2. Pilih desktop, copy configuration 192.168 11. Nah, seperti yang saya omongkan tadi, 2 dan seterusnya. Jadi ini 3. Enter. Untuk gateway-nya
kita samain sama PC yang pertama tadi, 192, 168, 11, 1. Nah seperti ini. Nah, setelah itu close, kita akan coba dulu apakah bisa. Nah sukses di sini, ke sini. Kemudian lakukan juga ke PC yang lainnya. Kita akan pindah ke jantung, desktop. Ini harus beda ya untuk IP nya, karena beda switch, harus beda juga IP address-nya. Kita akan mengisi untuk 12. Ini mulai 2, enter. Dan 1. Ini juga kita harus 192, 168, 12, 3. 192, 168, 12, 1. Kita cek lagi. Oh sukses. Kita hapus dulu aja biar oke. Kita lanjutkan ke yang lain juga. Kita sudah akan setting untuk di ruangan server seperti yang tadi. Kita akan sedikit bisa dan saya aja lebanan RAM. Setelah itu kita akan melakukan juga konfigurasi pada ruangan server. Kita klik dulu untuk servernya. Nah, kita pilih desktop, kita configuration. Ini seperti yang tadi 192, 168, 16, 2. Untuk nya kita salin aja, kita kasih seperti tadi. Untuk gateway-nya itu menggunakan belakang 1. Kemudian close. Lakukan juga ke server, isi server yang lain. 3, 1. Sekarang semua PC power switch sudah bisa saling terhubung. Kita akan tes, kita akan coba untuk TPP. Nah bisa, kita coba lagi untuk
PC ke server. Nah, bisa di sini ya untuk melihatnya. Oke, kemudian kita akan menghubungkan antar switch. Jadi kita akan melihat apakah antar switch sudah bisa atau tidak. Seharusnya belum bisa. Kita coba dari ruangan bedah, kita akan masuk ke server. Nah, di sini gagal karena belum bisa saling terhubung. Kita akan menghubungkan dengan router dengan cara yaitu menggunakan alamat gateway-nya tadi. Kita lihat dulu untuk yang di ruangan bedah itu di kabelnya itu terhubung di mana. Nah, di sini ada tulisan FA00 yang di sebelah router sini tadi. Nah, kita lihat, kita pilih config 00, yang ini. Nah, untuk IP configuration ini kita isikan dengan alamat gateway-nya tadi 192.168.11.1 gini. Kita jangan lupa kita on-kan juga di sini. Nah, kemudian kita harus menunggu agar ini sampai hijau. Sambil kita menunggu, kita konfigurasi juga untuk di yang lain. Itu FA2 untuk yang jantung tadi. Kita masukkan gateway-nya 192.168.12.1. Setelah itu kita on-kan. Kita close. Kita tunggu beberapa menit, ya nggak sampai menit sih, mungkin beberapa detik sampai ininya hijau. Sambil menunggu, kita lakukan lagi konfigurasi yang ketiga. Ini di Ethernet 60. Nah, berarti ini kita lakukan 192.168.13.1 enter. Jangan lupa on kan, klik. Nah, untuk bedah dan jantung ini sudah menunjukkan hijau. Kita akan lihat apakah sudah bisa terhubung. Nah, masih violet di sini. Biasanya untuk berhasil itu membutuhkan waktu. Kita tunggu sambil mencoba lagi. Nah, di sini sudah bisa. Emang untuk menghubungkan butuh beberapa waktu, jadi agak sabar jika mau mengetesnya. Nah, ini juga udah hijau, tapi kita akan coba apakah sudah langsung bisa jantung ke saraf. Violet, tapi kita akan coba lagi jantung ke saraf. Nah, sudah bisa di sini. Kita lakukan juga untuk yang lainnya. Nah, setelah kita berhasil menghubungkan antar switch melalui router, kita akan coba dulu agar kalian bisa melihatnya. Nah, untuk kita akan ke bedah 2, visi bedah 2 ke server 2. In progress, masih valid. Kita akan coba lagi untuk di daerah sini. Nah, sudah sukses. Jadi kita mungkin butuh beberapa waktu, apalagi untuk jaraknya juga lumayan. Nah, setelah itu kita akan menghubungkan router, antar router. Jadi agar pengguna nanti bisa menghubungkan dari jarak yang cukup jauh, misal dari 2 ke farmasi, ke lab aja, ke lab kita. Nah, di sini masih gagal. Kita perlu melakukan konfigurasi atau menghubungkan
antar router. Yang pertama kita cek dulu di sini menggunakan SE20, di sini juga SE20. Nah, kita untuk SE itu serial ya. Nah, ini untuk IP-nya di sini kita gunakan 1, 1, 1, dan 1. Bentar. Kita jangan lupa untuk on kan. Nah, setelah itu untuk ini config serial number, ini juga 1, 1, 1, tapi untuk yang ini kita gunakan 2. Nah, seperti ini, jangan lupa on kan. Nah, tunggu sudah hijau, tapi kita akan cek apakah sudah bisa saling terhubung. Masih gagal. Nah, di sini kita lihat masih gagal. Gagal. Setelah menghubungkan, kita perlu melakukan menghubungkan dengan statik, itu masuk ke config lagi statik. Nah, untuk network dan masnya ini kita isi untuk router yang kita hubungkan. Misalnya kita akan masukkan di router yang 0 ini, router 0. Kita ke statik, kita masukkan IP address-nya, IP address dari router yang kita hubungkan tadi antar switch-nya. Kita masukkan 192, 168, 31. Nah, untuk ini, untuk networknya kita kasih 0. Jadi untuk switchnya tadi 1, gateway-nya 1 yang kita akan masukkan ke router. Untuk router, melalui router kita menggunakan 0. Ini 0, ini nggak bisa otomatis. Nah, jadi kita akan menulis manual 255 0. Nah, untuk next hub ini adalah IP address dari router yang kita sambung tadi, yaitu 1, 1, 1, 2. Lalu kita add. Nah, di sini sudah muncul. Kita lihat di sini ada 4. Kita cek dulu untuk IP-nya 32. Untuk IP-nya ini tadi untuk settingannya 32, 33, dan 34. Kita lakukan, kita coba ke statik 192, 168, 32, 0, 255, 255, 0. Untuk ininya 1, 1, 1, 2. Kita add. Nah, lalu untuk yang ke switch ketiga kita ganti lagi. Nah, switch keempat. Nah, kita lakukan juga untuk router yang ini, router 2. Kita akan masukkan switchnya ini, tekan klik config, lalu statik. Kita masukkan di sini 192, 168, 11, 0.
dan 0. Untuk next hub-nya ini yaitu IP address yang kita hubungkan tadi, dimana untuk ini yang di router 0 tadi 1 1 1 dan 1. Kita tambah berapa bisa? Nah, bisa kita lakukan ke switch lainnya juga. Tadi ada 6 switch di router yang pertama, 12 13 14 15 16. Nah, kita akan coba. Kalau masih gagal mungkin karena perlu proses, tapi kita klik dulu aja. Bismillah. Kalau masih gagal mungkin kita akan coba lagi. Nah, di sini sudah sukses. Kita berhasil menghubungkan antara router 0 dan router 2. Sekarang bagaimana untuk menghubungkan? Nah, setelah ini kita akan menghubungkan router 2 kan ke router 1 dulu. Sebelum kita menghubungkan router 0 ke router 1. Kita lihat untuk hubungannya. Nah, di sini ada SE30 dan SE20. Nah, kita lihat di sini untuk SE3. Nah, ini kita lakukan seperti tadi, tapi harus menggunakan IP address yang beda. Jadi ini 2 2 2 dan 2. Enter. Kita on-kan, langsung close. Lalu kita pindah ke router 1, config, serial 2, sini 2 2 2 dan 0. Oh, maaf, 3. Nah, seperti ini. Jangan lupa on-kan. Kita akan lakukan juga seperti yang kita lakukan pada router 0 dan router 2. Nah, setelah kita memasukkan gateway-nya tadi, switch yang ada di router 2, kita akan tes lagi apakah untuk router 2 dan router 1 sudah saling terhubung. Sini sudah menyala, masih in progress. Kita akan coba lagi, ulangi. Nah, kita udah sukses. Namun di sini kita belum bisa menghubungkan antara router 0 dan router 1. Kita akan coba. Nah, di sini masih valid. Nah, untuk menghubungkannya kita masuk ke router 0 di sini. Nah, kita masuk ke static lagi. Nah, kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Namun untuk networknya ini adalah network dari router 1 ini tadi. Untuk alamat networknya tadi. Berarti untuk yang switch di bagian sini itu ada 21, 22, 23 dan 24. Kita masukkan di sini di router 0. 192, 168, 21, 0. Untuk ininya 55, 55, 55 dan 0. Untuk nasabnya. Nah, karena ini kita akan menghubungkan dari router 0 ke router 3, kita harus melewati ke router 1 terlebih dahulu. Itu kita akan menggunakan alamat IP address dari router 1, yaitu 11112. Nah, seperti ini. Kita add di sini. Nah, kita lakukan ke
yang lain juga. 1, 22, add, 23, add, 24, add. Nah, walaupun untuk di sini sudah ada alamat dari enter switch ini di router TIG 2, namun kita belum bisa menghubungkan kalau kita dari router 1 belum memiliki akses ke router 2 nya. Kita akan memberikan akses dengan cara memasukkan alamat IP address-nya tadi, itu 2220. Jadi kita akan memasukkan seperti yang kita memasukkan switch ke router. Ininya ganti 255.0.0.0. Nah, kita coba apakah bisa. Nah, di sini emang tidak ada, tapi di sini di iOS ini yang di bawah ini sudah muncul. Kita lakukan juga melalui router 1 yang kita akan hubungkan ke router 0 tadi. Untuk ininya kita melakukan seperti tadi 192.168. Kita akan memasukkan switch ini, yaitu ada 11, 12, 13, 14, 15 dan 16. Ini kita isi 11, 0. Untuk ininya 255, 255, 255 dan 0. Next step-nya kabel kita yang terhubung ke router 2, yaitu 222. Untuk alamat IP address-nya tadi kita add di sini. Nah, berhasil. Kita lakukan juga ke PC ke switch yang lainnya, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, di sini sudah. Nah, kita akan melakukan juga hal yang sama seperti yang dilakukan router 1 tadi, router 0 maksudnya. Kita akan memberikan akses router 1 ke router 0 dengan cara kita akan memasukkan alamat IP address-nya yang dimiliki oleh router 0, yaitu 1, 1, 1 dan 0. Ini juga kita bisa begini aja. Nah, ini 0, 0. Kita akan melewati router 2, add. Nah, di sini sudah muncul. Kita close. Kita akan coba melalui router 1. Kita akan mengirim ke router 2, router 0. Kita akan coba IGD ke SARA. Coba. Nah, di sini sukses. Kalian bisa lihat source dari IGD ke SARA 1. Jelas. Kita akan coba lagi TPP ke server. Nah, di sini sudah sukses semua. Nah, kita sudah berhasil melakukan konfigurasi untuk ke semua jaringan, ke jaringan antar ruang sudah kita melakukan penghubungan router juga sudah bisa, antar switch sudah bisa.